Aulia Syari Putri dengan NIM 05005693. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah praktikum pemrograman berbasis desktop. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Kita diminta untuk input menu restoran, di mana programnya harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Baik, pertama dilakukan adalah di sini kita saya pakai Nextbase. Pertama, kedua project dahulu. Di sini dia diminta di bagian bawah untuk diberi nama kelas dulu. Jadi nama project atas nama kelas main kelas ini kasih nama main. Nah, di sini saya sudah ada, jadi dia nggak bisa dibuat lagi. Baik, seperti ini. Lalu soal satu tadi diminta untuk input menu restoran. Nah, di sini saya sudah melakukan pekerjaan lebih sebelumnya, jadi saya akan menjelaskan apa yang sudah saya kasihkan. Di sini disuruh untuk input menu restoran dan bikin daftar menu. Jadi saya bikin daftar menu. Saya di sini menggunakan menu dari restoran sushi. Di sini ada 5 menu makanan dan 5 menu minuman. Nah, lalu untuk baris ke-21, semua menu ini saya jadikan satu di dalam satu arah, yaitu arah menu dalam daftar menu, di mana daftar menu ini ada menu gyoza, salmon roll, ramen ular mentai, dan minumannya ada passion, matcha, coke, crush, dan tea. Seperti itu. Nomor 2, pesanan. Untuk pesanan mungkin menerima makanan dan minum berdasarkan menu sebelumnya. Baik, karena di sini ini mereka untuk pesan maksimal 4 menu ya. Jadi di sini saya buat 4 perulangan dalam menanyakan pesanan mereka. Pertama, saya buat pemrograman untuk interface dalam bagian depannya. Jadi ini dia itu mau pesan apa aja kayak gitu. Jadi di dalamnya ada keluar menu restoran Sakura. Di kategori makanan ada gyoza, salmon, ramen tempura mentai beserta harganya, dan pada kategori minuman ada passion, matcha, coke, crush, dan tea. Lalu kan di soal nomor 2 ini dia minta untuk pemesanan, dimana ada setiap pelanggan itu maksimal boleh memilih hanya 4 menu. Jadi di sini saya keluarkan terlebih dahulu sih di mana maksimal 4 menu dan masukkan nomor menu pertama. Jadi saat yang pertama di sini kan ada 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Misalkan saya memilih, saya mau pesan gyoza itu di nomor 1. Setelah itu gyoza kan nomor 1, diterima di sini input text nomor 1, lalu akan berbagi jumlah itu menanyakan berapa banyak gyoza yang ingin dipesan. Misalkan ingin 2, jadi masuknya di sini jumlah 1, diterimanya di input text di sini 2. Oke, lalu pada keterangan yang di bawah diminta kalau ini menggunakan struktur keputusan untuk melibatkan fungsi perhitungan total biaya dan mencetak pesanan. Jadi di sini saya tambahkan apakah pelanggan ingin menambahkan makanan lagi atau tidak, karena kan maksimal 4 menu, jadi bisa jadi dari pelanggan hanya ingin memesan 1 menu atau 3, tidak sampai 4. Jadi saya tanyakan apakah akan punya pesanan lagi. Kalau misalnya iya, jawab iya, atau kalau jawab misalnya iya berarti jawabnya yes, kalau misalnya tidak berarti jawabnya no. Jadi akan diterima di variabel string, akan diterima di deklarasi tambah dengan variabel string, dan akan diterima di input next. Oke. Nah, sekarang lanjut ke yang misal kalau sampai kedua, sebenarnya ini bisa menggunakan pengulangan F4, tapi kan di soal diminta untuk tidak usahakan tidak menggunakan struktur pengulangan. Sebenarnya soal dibuka dari soal kan pengulangan seperti biasanya. Jadi saya pakai if seperti yang sebelumnya, ada seperti itu sama equal. Baik, di sini artinya bilang saya akan menjelaskan tentang equal ignorant case, di mana akan mengabaikan input yang dimasukkan oleh pengguna, dan arti mengabaikan bentuk dari huruf kapital ataupun huruf kecil. Jumlah itu jika jadi pertama di sini saya deklarasi variabel di sini ditanya yang ada satu dari menu pertama jumlah sampai target 1 sampai ke kan maksimal 4 menu yang terima. Terus kita masuk ke pajak, di mana pajak itu kan dari pesanan kita 10%. 10% itu di sini pakainya 0,10 ya. Terus ditambah ada biaya pelayanan di sini. Jadi di bawah harus ada biaya pelayanan dari 20.000. Terus diskonnya di kedua dengan promo ini. Terus
belanjanya ini empatnya di atas empah harga di miskin di sini dikali 10% itu akan masuk ke nilai dan diskon. Nah, kalau tidak berarti promonya itu karena di sini diminta kalau di sini kisaran 15%. Oke, terus total biaya itu dari angka kalkulasi di promosi di mana biaya dan ekonomi pajak itu biaya pelayanan. Oke, nomor 4 cetak stok. Cetak stok itu di sini mencetak stok di sini merupakan misalnya menjual harga itu dijelaskan semuanya. Pertama saya buat dulu stok takutnya nanti dibuat itu hanya tulisan ya sekalian. Jadi stok pembayaran dari Rasa Sakura dengan dimunculkan semua ini jumlah harga makanan dan totalnya. Setelah itu nanti akan muncul stok totalnya berapa dari total belanjanya, terus pajaknya berapa, terus dashboard dapat diskon atau enggak dari sini, terus ada kalau diskon berarti nanti dapatnya promo saja, total bayar berapa dan berapa saja. Oke, sekian. Baik, sekarang kita masuk ke kelas menu. Jadi di sini saya menjelaskan tentang kelas menu di mana fungsinya untuk menyimpan dari daftar menu. Di daftar menu itu kan ada 3 macam, ada nama, harga, dan kategori. Mana nama itu sendiri dari nama menu yaitu ada gyoza, ramen, seperti itu akan disimpan di get nama. Terus ada harganya 52, 31 itu akan disimpan di get harga. Dan yang terakhir ada kategori, yaitu ada 2 kategori, ada makanan dan minuman yang disimpan di get kategori seperti itu. Di sini saya melakukan run dan mengeluarkan hasilnya, yaitu output berupa menu dari restoran Sakura. Di situ ada daftar menu yang terdiri dari makanan dan minuman. Lalu disoalkan diminta untuk maksimal dari pesanan pelanggan itu hanya menerima sampai 4. Jadi di sini saya buat juga maksimal pesanan 4 menu, lalu saya masukkan nomor dari menunya di sini ada 10 menu ya, yang terbagi menjadi 2 makanan dan minuman, lalu ditambahkan jumlahnya. Jumlah itu untuk menerima berapa banyak pesanan yang diminta. Kalau misalnya ada tambahan menu berarti pencet ya, ketik ya. Kalau misalnya dia ada berarti pencet no. Kalau misalnya no, dia akan langsung muncul struk pembayaran dari Resto Sakura dan muncul semuanya dari menu, subtotal, pajak, biaya pelayanan, dan diskon. Diskon itu akan muncul jika belanjanya di atas 100.000 dan untuk yang belanjanya 50.000 akan mendapatkan promo beli 1 gratis 1 minuman. Baik, sekian dari pengertian saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya mohon maaf tidak dapat menjelaskan secara lengkap. Sekian. Apabila ada kritik dan masukan saya menerima dengan baik. Sekian dari saya.